Selamat pagi kelas 3 dan 3B. Ya, apa kabar hari ini? Ya, Bapak harap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu diberkati Tuhan. Nah, di hari ini, Rabu tanggal 6 Mei 2020, sebelum memulai semua tugas, aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita membuka dan membaca kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur atas berkat kasih dan anugerah-Mu bagi kehidupan kami, ketika kami dipercayakan lagi untuk menikmati hari baru, hari yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Bapa di sorga, saat ini sebelum kami melakukan tugas dan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan mau membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan juga berkati anak-anak-Mu yang akan nantinya mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini doa dan ungkapan syukur kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Mari kita buka Alkitab kita. Hari ini pembacaannya terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu dalam Kitab Keluaran pasal 27. Kitab Keluaran pasal 27 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Silakan dibuka Alkitabnya. Kitab Keluaran pasal 27 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Saat ini Bapak akan bacakan satu ayat, yaitu ayatnya yang pertama. Ya, silakan kalian ikuti. Firman Tuhan, haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Ya. Sebelum Bapak lanjut memberitakan kebenaran firman Tuhan, Bapak ingin bertanya untuk kalian semua. Ya, apakah kalian masih ingat renungan yang dibawakan oleh Ibu Tirsa pada hari Selasa kemarin? Ya, harapan Bapak, ya, semuanya masih ingat. Nah, renungan yang dibawakan oleh Ibu Tirsa kemarin itu berbicara tentang kesetiaan. Ya, kesetiaan di mana Allah memerintahkan Musa dan bangsa Israel untuk membuat kemah suci. Nah, di situ mereka diuji kesetiaan mereka. Nah, hari ini Bapak akan mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang mezbah sebagai tempat korban bakaran untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ya, di sini ternyata mezbah yang dibuat oleh Musa dan bangsa Israel itu tempatnya ada di bagian depan dari kemah suci yang sebelumnya mereka buat. Ya, berada di bagian paling depan dari kemah suci itu. Nah, yang pertama, ada yang pernah melihat gambar mezbah itu seperti apa bentuknya? Nah, kalau di tempat kita biasanya itu ya, tempat meletakkan persembahan, ya, entah itu piring atau itu pundi, ya, ibaratnya seperti itu. Kemudian yang kedua, fungsi atau kegunaan dari mezbah, ya, yang pastinya untuk meletakkan korban persembahan, ya. Kemudian yang ketiga, mezbah itu terbuat dari, ya, sesuai dengan pembacaan hari ini, mezbah itu terbuat dari kayu penangga pada ayatnya yang pertama. Kemudian di dalamnya itu, dalam kayu itu dilapisi dengan tembaga. Ya, bagian kayu itu dilapisi dengan tembaga. Ya, pertanyaannya kenapa harus dilapisi dengan tembaga? Nah, ternyata tujuan dari tembaga ini melapisi kayu mezbah, tempat
meletakkan korban persembahan itu, ya tujuannya supaya untuk melindungi kayu itu agar tidak terbakar. Nah, sekarang apa maksud Tuhan dari pembacaan hari ini? Ya, di sini keselamatan hanya ada di dalam Dia. Sekali lagi, keselamatan itu hanya ada di dalam Dia. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ia menjadi juru selamat kita manusia. Ia rela disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan Ia mau agar kita hidup. Ya, kita hidup, kita tidak binasa, melainkan kita diselamatkan untuk beroleh hidup yang kekal. Jadi, tidak ada satu orang pun yang dapat memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal apabila ia tidak percaya dan mengimani Kristus sebagai juru selamat kita, ya, walaupun ia sudah berbuat baik. Ya. Kadangkala ya, pendapat atau asumsi pemikiran kalau saya sudah berbuat baik, ya, sudah pasti akan memperoleh hidup kekal. Jadi tidak menjamin. Nah, karena Kristus mau kita hidup tetap bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24, di situ juga jelas dikatakan, ya. Kemudian sekali lagi, perbuatan baikmu itu bukanlah suatu jaminan keselamatan, tetapi yang paling utama adalah ketika kamu mengimani Kristus dengan sepenuh hati dan percaya dan mau mengikut Dia, kamu akan beroleh kehidupan yang kekal. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya untuk kalian. Ya, siapa yang sampai saat ini masih dipaksa oleh orang tua, entah itu papa atau mama, untuk mau beribadah? Ya, entah itu ibadah devosi pagi, ibadah sekolah minggu, atau ibadah yang lainnya. Nanti orang tua marah-marah baru mulai bergerak, baru mulai beribadah. Atau yang dipaksa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Mungkin dipengaruhi oleh faktor malas bangun pagi kalau devosi pagi, atau sibuk dengan main handphone, game online, atau nonton film kesayangan. Nah, ada berbagai macam alasan yang membuat kalian mungkin ada yang masih malas atau harus dipaksa oleh orang tuanya. Nah, kalaupun masih ada, harapan Bapak setelah mendengar firman Tuhan di hari ini, Bapak harap kalian semua memiliki kerinduan sendiri untuk mendekat, memiliki kerinduan sendiri untuk mau mendekat, dan memiliki hati yang mau bergantung sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus itu sendiri. Sekali lagi, tanpa ada paksaan dari siapapun, kalian mau memiliki kerinduan untuk mendekati dan bergantung hanya kepada Kristus itu sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur ketika di pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, berkati setiap kami dalam tugas, aktivitas yang akan kami lakukan di hari ini. Bapa di sorga, sertai anak-anak-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing, ketika di hari ini pun mereka akan menerima dan melakukan seluruh tugas pembelajaran di pagi hari ini. Berkati kami semua pun Tuhan sebagai guru yang akan juga melaksanakan tugas. Ini doa dan ungkapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.